Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ainun Nomrotula Alfaini. Saya bertempat tinggal di Krian, Sidoarjo. NIM saya D73218036. Saya mahasiswi semester 6 di program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, keunggulan dari program studi manajemen pendidikan Islam itu nantinya kita tidak hanya diajarkan bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan dengan baik, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu mengenai entrepreneur, studi aplikasi, sistem informasi, dan lain sebagainya, yang mana hal itu masih berhubungan erat dengan dunia pendidikan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dari Internet on Community terhadap pendidikan Islam dalam rangka menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi dan Perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Sholah, SPDI, MPD. Internet on Community sendiri tidak terlepas dari adanya beberapa fungsi seperti ISP, yaitu kepanjangan dari Internet Service Provider, ASP atau Active Server Page, adanya WhatsApp, YouTube, kemudian Internet Address dan Internet Domain, serta adanya email. Kita kupas tuntas satu persatu mulai dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, ISP ini merupakan perusahaan yang memberikan layanan koneksi ke jaringan internet baik untuk perseorangan, perkantoran, kampus, atau sekolah. Nah, adapun fungsi dari ISP ini sendiri. Jadi yang pertama sebagai media untuk memberikan jasa berhubungan dengan internetnya. Yang kedua, menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat. Yang ketiga, menghubungkan seorang user ke layanan informasi World Wide Web atau sering disingkat WWW. Dan yang keempat, menyediakan modem untuk dial up. Yang kelima, memungkinkan seorang user menggunakan layanan surat elektronik atau email. Nah, yang keenam, memungkinkan seorang user untuk melakukan percakapan via internet. Yang ketujuh, ini bisa memberikan tempat untuk homepage. Dan yang terakhir, bisa melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya. Lanjut ke fungsi utama dari ASP atau Active Server Page, di mana ASP ini merupakan bahasa pemrograman atau skrip yang ditambahkan khusus pada sistem HTML yang bertujuan untuk mempercantik tampilan website tertentu guna meningkatkan interaksi dan juga jumlah pengunjung. Selanjutnya ialah fungsi WhatsApp. Jadi beberapa tahun belakangan ini memang banyak sekali orang-orang yang menggunakan aplikasi WhatsApp karena aplikasi WhatsApp ini mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi yang cukup tinggi. Nah, fungsi WhatsApp ini tuh apa sih? Kan kalian pasti juga sudah tahu ya bagaimana fungsi WhatsApp ini sendiri. Dimana yang pertama itu bisa menjadi media pengiriman pesan secara online yang hampir sama dengan SMS. Akan tetapi tidak hanya bisa berkiriman pesan, tetapi bisa mengirimkan video, baik itu suara, gambar juga bisa. Yang tentu saja WhatsApp ini bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk mengirimkan tugas dan juga menjalin komunikasi dan atau interaksi antara guru dan juga murid. Karena dalam WhatsApp ini bisa menggunakan fitur grup atau biasa disingkat WAG yang bisa digunakan untuk berdiskusi selama pembelajaran itu berlangsung. Dan tentu saja selama pandemi ini pasti sudah dilakukan. Nah, begitu juga dengan YouTube yang beberapa tahun belakangan ini juga mulai banyak peminatnya, bahkan banyak orang yang mulai menekuni dunia YouTube. Nah, apa sih sebenarnya YouTube itu? Nah, YouTube itu sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang dia punya atau hanya sebatas menikmati beberapa video yang memang sudah diunggah oleh beberapa pihak. Nah, ada banyak macam nih video yang ada di YouTube. Misalnya saja video musik, kemudian ada film pendek, ada film televisi atau film kartun, ada trailer film yang biasanya akan ditayangkan di bioskop, kemudian ada video edukasi, video blog atau vlogger itu, kemudian ada tutorial dari berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi yang bisa kalian tonton. Sehingga tidak jarang aplikasi ini juga dimanfaatkan
beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen mereka, dan juga bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan dan juga ilmu dalam pembelajaran yang tengah ia pahami atau ia tertarik akan suatu hal, sehingga dia bisa membuka YouTube untuk menambah informasi yang dia miliki. Oke, next materi ada internet address, di mana sering disebut dengan IP address atau Internet Protocol Address. Nah, Internet Protocol Address ini jembatan yang menghubungkan antara pengguna dengan informasi yang ingin diperoleh. IP address layaknya seperti alamat rumah yang berfungsi sebagai identitas tempat tinggal di sebuah piranti dalam jaringan internet. IP address ini berupa angka-angka yang dikelompokkan menjadi 4, yang mana setiap angka terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Nah, rentang angka dalam IP address itu berkisar antara 0 sampai dengan 255, di mana IP address ini berfungsi sebagai identitas alamat perangkat dan juga sebagai alat identifikasi. Sedangkan untuk internet domain atau domain itu sendiri ialah nama unik yang diberikan pada suatu server untuk mengidentifikasi nama server tersebut, seperti halnya pada web server. Nah, secara singkat, domain ialah alamat website, di mana alamat yang dituliskan pada URL bar browser favorit dengan berakhiran .com, .co.id, .ac.id itulah yang disebut dengan domain. Sehingga domain adalah alamat yang akan mengantarkan Anda ke website yang Anda tuju. Nah, pada dasarnya domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP atau IP address tadi yang berupa kombinasi angka rumit. Untuk saat ini, domain bisa terdiri dari banyak ekstensi atau banyak jenis. Bahkan hampir setiap negara di dunia memiliki ekstensi domain tersendiri untuk mengakomodir kebutuhan penggunanya. Misalnya saja .id untuk negara Indonesia, .us untuk Amerika Serikat, .sg untuk pasar Singapura, serta .co untuk nama negara Kolombia. Nah, adapun fungsi domain ialah sebagai alat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah web hosting, kemudian untuk memudahkan user yang terhubung ke jaringan internet agar dapat mengakses suatu website. Kemudian fungsinya juga untuk mempermudah dalam mengingat alamat situs web tanpa harus memasukkan alamat IP address-nya untuk mengakses web server tersebut. Oke, materi terakhir yaitu tentang email atau surat elektronik. Nah, email itu salah satu sarana untuk mengirim maupun menerima pesan dengan sistem digital baik melalui jaringan komputer dan juga internet, di mana pesan digital maupun surat elektronik tersebut kemudian dapat dibuat dan juga dikirim ke alamat email yang lainnya dengan menggunakan komputer maupun laptop, bahkan menggunakan smartphone. Dari makna email tersebut dapat terlihat fungsinya untuk mengirim dan menerima pesan. Bisa juga mengirim dan menerima file sebagai identitas diri, email untuk mendaftar di berbagai jenis situs dengan berbagai kepentingan masing-masing, dan juga sebagai media pemasaran itu juga bisa dianggap sebagai fungsi email loh. Dengan makna dan fungsi email yang cukup kompleks tersebut dapat dijadikan sebagai media pendukung pembelajaran yang sudah atau tengah dilakukan. Tidak hanya ketika pandemi ini terjadi, akan tetapi jauh sebelum itu email sudah menjadi sarana yang efektif untuk mengirim dan menerima pesan, baik itu pesan biasa atau berupa file. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dari Internet on Community terhadap pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.